Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan landasan-landasan pendidikan. Pendidikan ini merupakan suatu dasar atau suatu himpunan dalam mengembangkan pendidik. Dasar-dasar ini dijadikan sebagai patokan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan yang terkait dengan kebijakan dan praktek pendidik. Landasan pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah landasan yang mendasari pengembangan kurikulum berdasarkan paham dari pendidik ataupun pengambilan kebijakan. Landasan filosofis ini menjadi dasar dalam munculnya teori muncul praktek pendidik. Idealisme, realisme. Idealisme adalah aliran-aliran filsafat, realisme filsafat yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu tidak lain daripada adalah gambar yang kejadian dalam jiwa baik dan tepat dari manusia, sedangkan kebenaran kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Yang ketiga, positivisme, pragmatisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positive, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang diimpikan atau terdiri dari suatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi maupun untuk berpikir dari akal manusia. Yang keempat, eksistensialisme landasan. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa ke abad ke-19 dan ke abad 20 yang sepaham atau meskipun banyak berpendapat berbeda doktrinal yang mendalam, bahwa berpikir filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertinggi adalah autentisitas atau keaslian. Dalam pemahaman seseorang eksistensialis, seorang individu bermula pada apa yang disebut sebagai sikap eksistensial, yaitu semacam perasaan disorientasi, bingung, atau ketakutan di hadapan sebuah dunia yang tampak tidak berarti atau absurd. Yang kelima, sosiologis landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau landasan yang mengembang bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan ketentuan masyarakat dan negara. Keenam, kultural landasan historis. Bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan
hasil konseptual seorang, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat. Ketujuh, landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan pendidik dan psikologis atau teori belajar. Psikologis berkembang diperlukan terutama menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan terhadap perkembangan peserta didik. 8. Landasan iptek. Kebutuhan pendidik yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidik yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang profesional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewaris iptek, tetapi juga ikut menyediakan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Yang terakhir, yang 9, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang landasan-landasan pendidik. Apabila ada kurang dari perkataan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.